Bangsa bahari tersesat di negara kepulauan. Menyebut Indonesia sebagai negara agraris adalah sebuah penghinaan. Bila kita melihat geografis luas wilayah daratan hanya 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas laut Indonesia ditambah dengan zona ekonomi eksklusif menjadi 7,9 juta kilometer persegi, atau 81% dari seluruh wilayah NKRI. Gemilang kejayaan dan keagungan peradaban sejarah bahari Nusantara, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menjadi suatu fatamorgana, serta semakin pudarnya budaya bahari menjadi penyebab surutnya jiwa bahari bangsa Indonesia. Awal-awal abad pertama, nenek moyang kita telah berlayar jauh dengan kapal bercadai. Ke utara mengarungi Laut Tiongkok hingga Pasifik. Ke barat memotong lautan Hindia hingga Afrika Barat melalui Madagaskar. Ke timur hingga Palau, Paska. Kian ramainya pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak dan berfisikan maritim, dan oleh karenanya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Masyarakat Indonesia telah memiliki peranata hubungan perdagangan. Budaya kemaritiman bangsa Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejarah menunjukkan kehidupan kemaritiman, pelayaran dan perikanan beserta kelembagaan formal dan informalnya merupakan kontinuitas dari proses perkembangan kemaritiman Indonesia di masa lalu. Buktinya, berdasarkan penelitian terdapat tipe jukung yang sama digunakan oleh orang-orang Kalimantan untuk berlayar. Situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan perahu layar menggambarkan bahwa kita adalah keturunan bangsa pelaut sudah sekitar tahun 30.000 sebelum Masehi. Budaya bahari yang agung di zamannya dengan Nusantara dalam segala kemegahannya sebagai kekuatan maritim yang jaya. Tetapi gempuran arus balik membayangkan arus zaman membalik. Segalanya berubah. Kekuasaan laut menjadi menciut ke pedalaman. Kemuliaan menukik dalam kebobrokan. Kejayaan berubah kekalahan. Kecemerlangan cendekia menjadi kedunguan penalaran. Cacian dan makian menjadi santapan setiap hari. Kuatnya persatuan yang pernah disatukan oleh Yang Maha Kuasa berubah menjadi mudahnya hasutan dan perpecahan yang memandulkan segala kegiatan. Globalisasi dan westernisasi mengubah watak bangsa yang tangguh, pandai memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi masyarakat yang manja, kemudian cenderung konsumtif, sekaligus minim inovasi. Produk-produk asing terus dikonsumsi sehingga kita kehilangan kreasi untuk menemukan, mengolah, dan mencipta. Sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah keberanian dan perlawanan yang terus-menerus dengan semangat berkobar-kobar tiada henti. Kegigihan perlawanan tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang gigih dalam mempertaruhkan dan membela serta mempertahankan harkat dan martabatnya. Ketidakmampuan untuk mengolah sumber daya alam, khususnya sumber daya lautan, baik di era sebelum maupun sesudah kemerdekaan, menyebabkan stagnasi gelora jiwa bahari bangsa dan terhambatnya pembangunan maritim. Jales Veva Jaya Mahe, teriakan sang nakoda saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 hanya menggaung di gedung DPR. Lantas kemana jiwa-jiwa bahari dari 250 juta penduduk Indonesia? Sudahkah kembali ke laut? Sudahkah beramai-ramai ke laut? Atau bahkan masih tertidur dalam benaman kontinental fatamorgana? Abad 21 adalah abad maritim. Kita harus menyongsong kejayaan dan kemakmuran dengan bermodalkan kekuatan yang kita miliki.
Jati diri sebagai bangsa bahari kita bangun sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya. Destructive fishing kita tinggalkan untuk melestarikan kekayaan laut. Ocean Energy Resources yang dimiliki bangsa Indonesia dibilang terbaik dan terbesar di dunia, namun upaya dalam mengembangkan energi alternatif belum dikaji secara serius. Air mineral laut dalam yang bersih kaya akan nutrien, kaya mineral, dan stabil yang dapat digunakan untuk berbagai kegunaan belum tersentuh sama sekali. Artificial fish reef, transplantasi karang, hingga teknologi akustik bawah air nyaris tak tersentuh oleh pelaku riset nasional, atau bahkan sebagian dari kita baru mendengarnya. Sungguh sangat ironi. Tuna sirip kuning 30 sampai dengan 50 juta per ekor. Ikan sidat, teripang, kerapu seharga 3 sampai dengan 4 juta per kilogram. Dan bahkan lobster mutiara 1 juta per ekor. Relakah laut kita yang mengandung 2.500 jenis ikan kaya akan protein, memiliki sekitar 13 dari 20 spesies lamun dunia, 682 spesies krustasea, 745 spesies echinodermata hanya akan menjadi santapan negara tetangga dan bangsa asing. Kemiskinan masyarakat pesisir yang kian hari kian bertambah jumlahnya. Nelayan tradisional terpinggirkan. Kelangkaan ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi masalah tersendiri dalam proses pengembangan sektor kelautan. Kekhawatiran ekonomi maritim Indonesia hanya akan dikuasai asing. Industri dan jasa maritim tidak dikelola dengan benar sehingga negara lain menempatkan Indonesia sebagai pangsa pasar mereka. Ironisnya, kita semua diam. Pertumbuhan industri perkapalan dan pelayaran nasional masih terkendala berbagai faktor, baik dari sisi politik maupun pendanaan. Begitu pula dengan industri perikanan dan bioteknologi. Bahkan industri pertahanan maritim tak mampu melindungi kedaulatan dan menjaga laut Nusantara secara utuh. Untuk membangun sebuah habit bahari, secuil di antaranya membentuk karakter dapat kita mulai dari gagasan atau pikiran. Dimulai dari gagasan yang diwujudkan dalam tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berkali-kali akan menjelma menjadi watak. Dan watak inilah yang akhirnya mengantarkan kita kepada nasib. Jadi, nasib kita sendirilah yang menentukan. Sehingga untuk membentuk negara maritim yang besar, masing-masing diri kitalah dituntut untuk memiliki jiwa-jiwa bahari dan membangkitkannya. Saya sepakat, dan jika ini benar, maka yang pertama-tama harus kita analisis adalah membedah dampak dan pengaruh apa saja dari permasalahan penjajahan yang telah membentuk watak dan karakter bangsa Indonesia. Kedua, bandingkanlah dengan keunggulan watak bangsa bahari kita sebelum kedatangan penjajah. Ketiga, sekarang strategi rekultur yang bagaimana yang dapat kita pakai untuk mencuci kerusakan watak dan karakter tersebut. Ketiga pertanyaan ini akan membawa pikiran kita pada pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya strategi kebudayaan yang pernah kita pikirkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Apakah konsep poros maritim dunia akan berhasil? Bagaimana membangun kekuatan maritim di Indonesia tanpa meninggalkan jati diri bangsa Indonesia? Bagaimana membangun kekuatan maritim Indonesia dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis di abad 21? Silakan ikuti terus video Indonesia Maritime Channel. Silakan share sebagai wujud Anda memiliki sumbangsi terhadap penguatan Indonesia Maritime Community. Salam maritim.